Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, saya Iksan Amiruddin dengan NIM 23011110037. Di sini saya akan membawakan pemaparan terkait materi pemerintahan desa. Oke, langsung saja ke pemaparannya, yaitu pemerintahan desa. Yang perlu kita ketahui, apa sih pemerintahan desa itu? Jadi, pemerintahan desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan desa juga merupakan penyelenggara pemerintahan yang berada di tingkat paling bawah dan memiliki kedudukan yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Desa diberikan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, serta kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Lalu materi yang saya bawakan yaitu membahas bagaimana pemerintahan desa dapat menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif melalui 4 pilar utama, yaitu kepemimpinan yang stabil, pembagian kewenangan yang jelas, pembangunan yang berpusat pada masyarakat, serta penerapan prinsip negara hukum. Dengan kita memahami keempat pilar tersebut yang nantinya saya akan jelaskan di PowerPoint yang saya bawakan ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Jadi yang saya bawakan ini yaitu kerangka analisis kebijakan pemerintahan desa. Oke, langsung saja kita bedah apa saja 4 pilar tata kelola, otonomi, dan pembangunan. Jadi di sini 4 pilar tersebut dalam pondasi tata kelola desa dari tujuan negaranya, yaitu adanya kepemimpinan dan stabilitas, yurisdiksi dan kewenangan, subjek pembangunan, otonomi, dan akuntabilitas. Pilar pertama yaitu ketegangan antara stabilitas dan demokrasi lokal. Perubahan regulasi menetapkan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan batas maksimal 2 periode. Kebijakan ini menciptakan 2 implikasi hukum dan politik utama, yaitu adanya penguatan stabilitas dan resiko penurunan kontrol. Jadi di masing-masing penguatan maupun resiko dalam tata kelola pemerintahan desa itu ada, masing-masingnya itu pasti ada yang namanya pasti ada pondasinya, ada penguatannya maupun ada resikonya. Meskipun itu di pemerintahan pusat ataupun desa, itu sama saja, ada yang namanya penguatan dan adanya resiko. Jadi di sini penguatan stabilitas ada 3, yaitu waktu implementasi rencana pembangunan jangka menengah desa lebih leluasa, mengurangi friksi sosial pasca pilkades, fokus pada eksekusi program jangka panjang tanpa
disrupsi politik. Itu tadi yaitu penguatan stabilitas. Lalu yang kedua yaitu ada resiko penurunan kontrol. Di sini juga ada 3, yaitu potensi akumulasi kekuasaan yang rawan penyalahgunaan, sirkulasi kepemimpinan melambat, membutuhkan instrumen pengawasan eksternal dan partisipasi warga atau bisa disingkat dengan BPD yang jauh lebih kuat. Jika kita jelaskan di sini ya, penjelasannya yaitu perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan maksimal 2 periode membawa dampak positif sekaligus ada tantangannya juga. Jadi setiap jabatan yang telah dia pimpin, meskipun itu di desa, daerah maupun pusat, itu sama saja, masing-masing kepalanya pasti ada yang namanya membawakan dampak positif maupun membawakan dampak negatifnya, entah itu dari sistemnya ataupun dari tata kelolanya. Mungkin di masing-masing itu ada yang namanya kekurangannya. Dari sisi positifnya, masa jabatan yang lebih panjang memberikan kesempatan kepala desa untuk melaksanakan program pembangunan secara lebih optimal. Program pembangunan desa, khususnya yang tercantum dalam RPJMDes, dapat dilaksanakan secara lebih konsisten tanpa terganggu oleh pergantian kepemimpinan yang terlalu cepat. Selain itu juga, masa jabatan yang lebih lama juga dapat mengurangi konflik sosial akibat pelaksanaan pemilihan kepala desa yang terlalu sering. Dengan demikian, stabilitas politik desa dapat lebih terjaga sehingga pemerintahan desa lebih fokus pada pelayanan kepada masyarakat. Namun, kebijakan ini juga memiliki resiko. Jadi itu tadi, yang awalnya ada dampak positifnya, tapi di lain sisinya pasti ada membawakan dampak negatifnya, entah resikonya atau dari tantangannya yang dihadapi oleh setiap pemerintahan itu nantinya akan timbul. Masa jabatan yang panjang dapat menyebabkan terjadinya penumpukan kekuasaan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang baik. Regenerasi kepemimpinan menjadi lebih lambat dan peluang munculnya pemimpin baru menjadi semakin kecil. Oleh karena itu, peran Badan Permusyawaratan Desa, yaitu bisa disingkat dengan BPD, lalu ada masyarakat juga serta pemerintahan daerah, menjadi sangat penting untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa agar tetap transparan dan akuntabel. Lanjut yaitu ke pilar 2. Jadi yang tadi terkait pilar pertama yaitu ketegangan antara stabilitas dan demokrasi lokal. Yang kedua yaitu
relasi kewenangan multi level. Pemerintah pusat kewenangan regulasi makro dan standar nasional. Fungsinya penetapan kebijakan dasar dan alokasi dana desa atau bisa disingkat dengan APBN. Zona koordinasi ideal mencegah tumpang tindih, yang mana memastikan kebijakan desa atau perdes sinkron dengan rencana tata ruang wilayah RT RW kabupaten tanpa menghilangkan hak inisiatif lokal. Pemerintahan desa kewenangan asal-usul dan lokasi berskala desa. Fungsinya eksekusi pelayanan publik, hukum adat, dan pengelolaan aset desa. Pemerintah daerah kewenangan supervisi dan pembinaan. Fungsinya fasilitas regulasi turunan, pengawasan teknis, dan mediasi konflik, yaitu Perbub atau Perda. Jadi saya akan jelaskan dari masing-masing kewenangan multi level dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa tidak berdiri sendiri. Desa tidak berdiri sendiri. Desa merupakan bagian dari sistem pemerintah nasional, sehingga terdapat hubungan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Pemerintah pusat memiliki kewenangan menetapkan kebijakan nasional, menyusun undang-undang, menetapkan standar pelayanan minimum, serta mengalokasikan dana desa melalui APBN pemerintah. Saya ulangi, serta mengalokasikan dana desa melalui APBN. Pemerintah daerah bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan memberikan pendampingan kepada pemerintah desa agar pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan ketentuan hukum. Sementara itu di pemerintah desa juga memiliki kewenangan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, menyelenggarakan pelayanan publik, mengelola aset desa, dan melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Hubungan yang baik antara ketiga tingkatan dari pemerintah desa, daerah, maupun pusat, pemerintahan ini akan menciptakan sinkronisasi kebijakan sehingga pembangunan desa berjalan efektif dan tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Matriks pemetaan kewenangan tata kelola. Di sini ada beberapa, yaitu dari dimensi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah atau kabupaten atau kota, lalu juga ada pemerintahan desa. Kita bahas ke dimensi kewenangan dulu.
Dimensi kewenangan ada 4, yaitu sifat kewenangan, fokus pembangunan, bentuk intervensi atau kontrol, dan juga ada contoh sinergi ideal. Lalu ada pemerintah pusat, atribusi dan makro, pemerataan nasional dan kebijakan fiskal, undang-undang dan peraturan pemerintah, menyalurkan dana desa secara tepat waktu. Pemerintah daerah, delegasi dan pembinaan, sinkronisasi wilayah dan pembangunan kawasan, peraturan bupati dan evaluasi APBDes, melatih aparatur desa mengelola dana secara transparan. Pemerintah desa, rekognisi dan subsidiaritas lokal, eksekusi akar rumput dan inovasi lokal, peraturan desa atau perdes, dan musyawarah desa. Penjelasannya yaitu di bagian slide matriks pemetaan kewenangan itu terdapat pembagian tugas dan fungsi masing-masing tingkatan, yaitu dari pemerintah pusat, daerah maupun desa. Pemerintahan pusat berperan sebagai pembuatan kebijakan makro yang berlaku secara nasional. Pemerintah daerah bertugas menghubungkan kebijakan pusat dengan pelaksanaan di desa melalui pembinaan dan pengawasan. Sedangkan pemerintah desa menjadi pelaksana utama pembangunan karena lebih memahami kebutuhan masyarakat setempat. Jadi yang kita bahas di sini kan adanya tata kelola di sistem pemerintahan desa. Jadi kebutuhan masyarakat yang tahu itu pastinya dari pemerintah desa, karena Oke, lanjut, yaitu pilar ketiga, yaitu desa sebagai subjek utama pembangunan. Konsep utama pada slide ini adalah bahwa desa bukan lagi menjadi objek pembangunan, melainkan subjek pembangunan. Artinya masyarakat desa menjadi pelaku utama dalam menentukan arah pembangunan. Tahapan pertamanya perencanaan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dalam forum tersebut, masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan. Tahapan kedua, pelaksanaan pembangunan melalui sistem swakelola dan padat karya tunai desa (PKTD). Dengan sistem tersebut, masyarakat dilibatkan secara langsung sehingga pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur tetapi juga membuka lapangan pekerjaan. Tahapan ketiga, pengawasan. Masyarakat bersama Badan Permusyawaratan Desa mengawasi penggunaan APBDes serta kualitas pembangunan. Melalui partisipasi masyarakat, pembangunan menjadi
lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan warga desa. Oke, lanjut. Implementasi konkret. Di slide ini memberikan adanya contoh nyata keberhasilan pembangunan desa berbasis potensi lokal. Salah satu contoh yang terkenal adalah Desa Ponggok yang berhasil mengembangkan sumber mata air menjadi objek wisata melalui pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMDes. Keberhasilan tersebut meningkatkan pendapatan asli desa, membuka lapangan pekerjaan baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh lainnya, pembangunan embung desa dan jaringan irigasi melalui sistem padat karya tunai desa. Pembangunan tersebut tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tapi juga memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar. Melalui contoh-contoh tersebut terlihat bahwa desa memiliki potensi besar apabila mampu mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, dan dana desa secara efektif serta didukung oleh partisipasi masyarakat. Jadi kita manfaatkan yang ada di desa-desa kita manfaatkan adanya sumber daya alamnya maupun dari sumber daya manusia dan dana desa secara efektif dan didukung oleh masyarakat desa. Yaitu ke pilar 4, spektrum otonomi dalam bingkai negara hukum. Otonomi desa merupakan hak desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Desa memiliki hak mengelola anggaran, menetapkan peraturan desa, mengembangkan potensi ekonomi, dan melestarikan adat istiadat. Namun, otonomi tersebut bukan berarti kebebasan tanpa batas. Semua kebijakan desa tetap harus sesuai dengan undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, serta berada dalam pengawasan pemerintah daerah. Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa setiap pembangunan dana desa, pengawasan tersebut bertujuan memastikan bahwa setiap penggunaan dana desa dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi demikian itulah keseimbangan antara otonomi dan pengawasan menjadi kunci utama dalam menciptakan pemerintahan desa yang baik. Mengapa kok pengawasan diperlukan? Jawabnya yaitu prinsip negara hukum mengharuskan setiap tindakan pemerintah didasarkan pada hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan dilakukan secara preventif dengan mengevaluasi peraturan desa agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu juga pengawasan juga dilakukan secara represif melalui audit keuangan, pemeriksaan penggunaan dana desa serta pemberian
sanksi apabila terjadi pelanggaran hukum. Pengawasan ini juga berfungsi melindungi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang oleh aparat desa. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang baik, pemerintah desa atau Pemdes dapat menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa semakin meningkat. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari seluruh materi yang telah saya sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu tata kelola pemerintahan desa yang ideal hanya dapat terwujud apabila keempat pilar berjalan secara seimbang. Stabilitas kepemimpinan harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, daerah, dan desa harus berjalan harmonis. Pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai subjek utama, sedangkan otonomi desa harus tetap berada dalam koridor negara hukum. Dengan adanya keseimbangan tersebut, desa tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan pemerintah, tetapi juga mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat demokrasi lokal, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tata kelola desa yang baik pada akhirnya akan memperkuat pembangunan nasional, karena desa merupakan fondasi utama dalam sistem pemerintahan Indonesia. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian dari saya. Apabila ada salah saat menyampaikan materi pemerintahan desa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.